Allah. Nah, perintahnya adalah sholat. Maka kemudian kita memakai baju model seperti ini, model kita sarungkan dan sebagainya, dan seterusnya masih banyak sekali. Nah, kita masuk kepada yang sebelah kanan, yaitu muamalah. Nah, ini dalam sebenarnya kaidahnya itu adalah ada enggak dalil yang melarang. Kalau yang kiri tadi ada perintahnya, kalau yang di sini dalilnya adalah ada enggak larangannya. Sehingga kaidah muamalah itu lebih luas. Contohnya saja seperti menggunakan LCD ini adalah bagian dari muamalah. Ini pertanyaannya jangan dibalik. Ada perintahnya nggak dalam zaman Nabi menggunakan LCD? Dibalik, nggak akan ketemu. Karena kita yakin bahwa zaman Rasulullah tidak ada LCD. Tetapi dibalik, ada nggak larangannya menggunakan LCD untuk belajar? Sehingga kita juga akan sulit mencari larangan. Karena kita bisa memastikan bahwa zaman Rasulullah itu tidak ada atau belum ada. Sehingga dalam konteks muamalah maka menggunakan LCD boleh. Dan kita akan lihat duanya ini. Maka di dalam fikih muamalah itu pelajarannya itu biasanya adalah selalu mencari dalil-dalil larangan. Oh, begini, nanti kan ada nggak larangannya? Begini, ada nggak larangan? Sehingga dalil muamalah itu menjadi luas. Dan menariknya bagi ibu sekalian, nanti kalau kita mencari dalil larangan itu ternyata sedikit. Sehingga tadi fikih muamalah itu menjadi sangat luas. Oleh karena itu, kalau bapak ibu sekalian nanti melihat atau memperhatikan praktek-praktek muamalah, baik itu di keuangan, baik itu di dalam transaksi yang lain yang dalam itu, variasinya menjadi sangat banyak. Dengan demikian kita akan menjadi longgar, cara menghadapinya menjadi longgar. Kalau memang ada larangannya, kenapa kita harus melakukan ini? Nah, di sini ada koridor berikutnya di mana muamalah bisa masuk pada wilayah apa ya, pidana ya, dinayah kalau bahasanya di Wiki. Kemudian juga ada konteksnya dalam perdata, ada hukum. Kemudian di sebelah kanan nanti ada konteks yang lebih luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sering menyebutnya dengan istilahnya apa? Boleh. Nah, yang hari ini mungkin saya lebih banyak diskusikan karena tadi sama dengan Agus, saya lebih banyak berkecimpung di bidang ekonomi. Background pendidikan saya juga dari 1 sampai 3 di ekonomi, jadi saya akan berbicara di sini, yaitu di faktor ekonomi dan keuangan. Sehingga kalau nanti dimasukkan di urusan pidana, di perdata dan sebagainya, mohon maaf saya mungkin tidak bisa menjawab, bukan kompetensi saya. Nanti kalau saya menjawab, malah salah. Apalagi dunia politik. Biasanya kalau kumpul-kumpul, saya nggak tahu kalau pengajian, kalau pembicaraan serius sudah selesai, kalau sudah masuk pembicaraan politik, nah, bisa dipastikan nih acara hampir selesai. Politik itu seperti kembangnya pembicaraan, dan benar ya, bahkan kadang-kadang panjang juga. Tapi saya bukan bedanya, sehingga nanti fikih muamalah yang kita pelajari lebih banyak berbicara tentang ekonomi. Hanya saja memang kemudian masyarakat kita ini Bapak Ibu sekalian sering menyempitkan bahwa kalau berbicara muamalah itu kontennya ekonomi. Kemudian apalagi yang sekarang ini dikenal, bicara muamalah itu hanya keuangan. Kalau bicara keuangan tadi Imam sudah membacakan itu suratnya di surat Al-Baqarah ayat 75 dan seterusnya. Itu dasar pertama bicara tentang keuangan, bukan ekonomi, keuangan, yaitu tentang faktor larangan
konsumsi gitu. Bapak sekalian, kalau berbicara tentang ekonomi dan keuangan berbeda, atau ekonomi lebih luas daripada konteks keuangan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian berbicara tentang fikih muamalah, jangan hanya saja bicara tentang bank dan sebagainya. Bukan, itu bagian saja. Salah satu pembicaraan fikih muamalah itu adalah misalnya perbankan, asuransi dan sebagainya. Tetapi muamalah dalam konteks yang luas itu mencakup semua aspek kegiatan perekonomian, termasuk perekonomian dalam ketatanegaraan. Nah, ini memang kemudian ada beberapa pendapat apakah muamalah itu bisa berjalan hanya sebatas pada batasan komunitas orang-orang atau butuh sesuatu otoritas yang menegakkan. Nah, bicaranya apa? Negara, pemerintah. Memang beberapa pendapat ekonomi muamalah itu salah satunya nanti adalah ada peran negara. Maka di dalam ekonomi Islam, di dalam konteks syariah itu dikenal yang namanya hisbah. Jadi ekonomi itu dia ngatur. Maksudnya ada yang mengatur di dalam ekonomi. Sehingga ini masuk ke politik ini biasanya. Jadi agak ada bersinggungan ekonomi politik. Apa itu? Jadi menegakkan daulah Islamiyah itu menjadi bagian dari kegiatan ini. Karena ini aturan macam. Kemudian ada yang namanya nanti tadi hisbah, kemudian apa? Mengatur tidak terjadinya monopolis. Ini harus ada kekuatan. Jadi konteks-konteks begitu. Kalau tidak ada satu, tetapi memang kemudian apakah bicaranya itu harus dalam konteks daulah begitu, ya lebih luas. Sehingga kalau ekonomi dan politik berkelindan itu memang diskusinya dari mana. Tetapi spesifik ekonomi nanti kita coba kaji satu persatu. Maka kemudian yang dikenal dengan masyarakat kan ini loh sekalian. Keuangannya ada asuransi, ada bank. Tapi saya perlu jelaskan di sini bahwa ini bagian saja. Apakah Bapak Ibu sekalian kalau di pasar itu tidak terkait dengan muamalah? Iya. Sehingga tidak boleh ada pelanggaran muamalah ibadahnya yang di dalam transaksi di pasar. Di situ tidak bicara tentang asuransi, tidak bicara. Apakah kalau kita bercocok tanam, bertani misalnya, itu tidak terjadi pelanggaran atau harus dijaga agar tidak terjadi pelanggaran? Iya. Karena dalam praktek sehari-hari dalam kehidupan kita di dunia pertanian banyak sekali transaksi-transaksi yang sebenarnya itu dilarang. Mungkin pada kesempatan yang lain kan saya masih menjumpai di kehidupan kita ini, khususnya di dunia pertanian itu, di desa terutama yang sekalian itu mekanisme transaksi itu, dan itu dianggap wajar, padahal itu hal yang sebenarnya tidak diperbolehkan di dalam muamalah. Itu di dunia pertanian. Di dunia apa lagi? Misalnya dalam hal urusan pertanian juga peternakan. Jadi contoh-contoh nanti pertanian, peternakan itu banyak hadis-hadis yang menjelaskan larangan-larangan transaksi. Dan di masyarakat kita kadang itu dianggap biasa-biasa saja, normal. Apa contohnya misalnya tentang masalah hijau, ya, masalah gade tanah. Apa kalau orang Semarang itu namanya? Kalau di beda Pak, Semarang beda lagi. Jadi semacam di kalau orang di selatan di Jogja dan sekarang mana di NDT. Itu contoh. Nanti masih banyak lagi transaksi-transaksi di dalam pertanian dan peternakan yang dilakukan. Dan itu masih banyak dipraktekkan. Kemudian misalnya nanti
spesifik ya. Ini semua keuangan yang saya tampilkan di sini. Yaitu misalnya pasar modal. Nanti terkait dengan misalnya kerjasama, bisnis. Jadi kalau kita masuk wilayah itu, sehingga Bapak Ibu sekalian sebenarnya aspek muamalah atau pembicaraan mengenai transaksi dalam urusan horizontal antara manusia dan manusia itu sebenarnya harus lebih banyak yang kita pelajari. Kenapa? Karena ini menyangkut urusan manusia dan manusia. Kalau urusan kita kepada Allah, sepanjang kita memohon ampun dan kemudian insya Allah diampuni, selesai. Tapi kalau dalam urusan dengan manusia, ini kita harus selesai dulu, baru ke sana. Ini contoh yang banyak. Jadi nanti ada gadaian dan sebagainya. Termasuk di sektor yang tadi, termasuk misalnya nanti dalam urusan apalah bekerja, majikan, karyawan, apa model kontrak, ini bagian dari muamalah sebenarnya, dan itu sangat luas. Apa misalnya ini contohnya. Saya mau masuk kepada bagian ini sudah mulai lagi. Ini 15 menit kita diskusi. Ya, kalau saya proses sekalian, mohon maaf belajar kita mungkin kalau hari ini sebagai pemantik saja, sehingga ke depan mungkin kita bisa lebih spesifik, misalnya nanti terkait dengan transaksi-transaksi yang sifatnya ada di dalam masyarakat, tetapi itu berjalan tetapi sesungguhnya itu dilarang. Nah, itu bagaimana? Nanti itu mungkin kita perlu satu sesi awal, nanti bisa kita jumpa lagi untuk. Nah, ini pelajaran ini bisa mengutip ya. Saya ini tidak bisa bahasa Arab, jadi saya mengutip saja, sehingga ini kata dasarnya muamalah itu ya dari amal, perilaku atau bertindak, sehingga dalam konteks ini muamalah itu yang kepada pemahaman. Ada dua pendapat di dalam masyarakat kita bagaimana muamalah itu dipahami. Yang pertama tentang muamalah secara luas. Ini dikutip dari Al-Mu'alaf Islam. Ada buku yang cukup bagus kalau Bapak Ibu berkenan membaca, tapi serinya panjang. Itu karangannya Wahbah Suwaidi, panjang beberapa kecil itu berbicara banyak lebih pada fikih muamalah. Ini menurut Dr. Abdul Sattar Fakultas Syariah ini, hukum syariah yang berkaitan dengan manusia, misalnya mengenai jual beli, gadai, perdagangan, pertanian, sewa, menyewa, kerjasama, ini bahasa Melayu, perkongsian. Ini kalau bahasa kita ini kerjasama, kalau bahasa Melayu kongsi. Kita kan perkongsian ini kesannya agak negatif ya, berkongsi itu ya. Tetapi di mana ini pernikahan yang menikahan, penyusuan, talak, iddah, hibah, hadiah, wasiat, warisan, perang, dan mungkin ternyata luas. Tapi ada yang menyempitkan, yaitu bahwa semua akad itu disebut yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat. Jadi ini konteksnya dari transaksi. Kemudian menurut Rashid Ridho, ini barter, bukan menukar barang atau sesuatu yang berbeda dengan cara yang berbeda. Saya tadi lebih condong pada bahwa muamalah itu luas, tidak hanya terbatas pada urusan transaksi. Jadi kalau tadi bagus memberikan produknya, jual beli itu bagian saja. Bahkan ada jual beli yang lebih tinggi, yaitu jihad fi sabilillah. Itu juga jual beli yang Allah janjikan pahalanya surga. Jadi jual beli kepada Allah. Tetapi yang makna di sini mungkin lebih tepat, yaitu lebih luas.
Sehingga baik luas maupun sempit ini yang membedakan hanya di dalam cakupannya. Ada misalnya tadi munakahat ya. Jadi ternyata selain nikah ini bagian dari separuh agama ya, tapi ternyata dalam konteks luas masuk dalam konteks ini. Sehingga nanti saya lebih. Kemudian faraid ya, tentang warisan ya. Ini sebenarnya termasuk ilmu yang sekarang cukup kritis ya. Yang paham dan belajar tentang ilmu warisan mewaris itu sedikit. Ini bagi bapak ibu sekalian yang ingin kompetensi punya keahlian, boleh mengambil bidang faraid ini. Jadi belajar tentang bagaimana menghitung kalau orang tua punya ini. Karena persoalan waris itu rumit sebenarnya. Makanya kalau ada yang ingin gampang, udah daripada nanti urusan waris diselesaikan waktu hidup. Kalau bapak ibu punya harta dan sebagainya itu, ya tidak jadi warisan, selesaikan aja waktu hidup. Lu bagi-bagi aja. Karena waktu hidup tidak berlaku hukum waris, ya kan? Tidak ada setengah, sepertiga, dan seperti itu ya. Ada laki-laki perempuan enggak. Tapi kalau yang namanya masih hidup, hadiah, hibah, alhamdulillah juga. Makanya ya ini karena keterbatasannya ahli faraid ini ya, sehingga daripada nanti berdebat begitu dengan berbagai macam aturan itu yang rumit setelah kematian, yaitu sebenarnya warisan atau bukan warisan, masalah harta juga diselesaikan waktu itu. Nah, kalau begitu nanti nggak ada waris ya. Ya ini salah satu yang mempercepat punahnya faraid ya. Jadi kalau semua orang ini masih berpikiran bahwa udah lah urusan harta diselesaikan waktu hidup, gitu kan, berarti nanti tidak ada waris. Karena namanya waris itu kalau sudah meninggal. Sehingga kemudian yang sempit itu khusus mengenai yang besar ya, yaitu mengenai ekonomi. Kemudian dalam bahasan atau ruang lingkup fikih muamalah kita akan mengenal adanya banyak sekali nih, tapi ini bisa langsung aja ya biar cepat. Bapak Ibu boleh membaca saja. Ini. Jadi hanya 43 ya terus di sini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa juga ini termasuk kaidah-kaidah di dalam keuangan, kaidah-kaidah di pertanian, kaidah-kaidah kerjasama, jual beli sebelah kanan yang baik-baik dan baik murabah, baik salam istisna dengan muajjal, baik hasil kemudian baik short dan sebagainya. Ini ternyata banyak. Nah ini menjadi menarik, ternyata fikih muamalah ini harus kita pelajari. Nah pertanyaannya ini sebagai penutup nanti kita lanjut tempatkan diskusi bahwa kewajiban belajar muamalah itu bagi seorang muslim seperti apa? Tadi di awal saya katakan betul-betul adalah ini ada betul minimal itu bahwa mencari ilmu itu adalah wajib bagi kita, maka belajar muamalah itu juga menjadi wajib. Kenapa? Jadi di dalam konteks Islam itu kan ada dua wajib ya, yaitu yang namanya fardu ain dan fardu kifayah. Bapak Ibu kalau belajar tentang fardu kifayah kan biasanya pelajarannya apa Bu? Salat jenazah. Pasti jawabannya begitu. Padahal yang dinamakan fardu kifayah itu banyak, yaitu hal-hal yang menjadi kegiatan pokok umat orang Islam yang itu harus dipenuhi. Berarti semua aspek kehidupan itu menjadi fardu kifayah. Apa misalnya? Kesehatan. Bapak Ibu kalau kesehatan itu masuk rumah sakit yang keliru, obat-obatnya mengandung barang-barang yang haram, maka itu berbahaya untuk masuknya zat-zat haram ke dalam tubuh kita. Jadi masuknya tidak melalui mulut, tapi bisa dikonsumsi. Atau kalau obat sudah dimakan. Apa bedanya makan obat dengan makan daging babi, sama-sama haram misalnya. Bukan ini untuk penyembuhan. Memang obat yang halal tidak ada. Saya pertanyaannya. Maka menjadi seorang
memahami tentang kesehatan yang halal itu wajib bagi kita, akan kita terima. Tetapi untuk ahli di bidang kesehatan, menjadi dokter yang Islami dan ini tidak semua orang harus ke sana. Maka cukuplah ada orang-orang yang punya kompeten, punya keinginan atau passion dan semangat jadi dokter yang Islam, tahu mana yang halal yang haram untuk pengobatan. Rumah sakit cara melayani yang tidak berubah. Contoh problem kita ini di kedokteran itu kan karena ada obstetrik genetik itu kan obstetrik dan genetika itu kan masih banyak dokternya laki-laki. Ya selalu dikatakan rukhsah dan murah kan. Tapi ini menjadi penting sebenarnya memperbanyak dokter-dokter kandungan atau bidanan itu dari perempuan. Ini menjadi pendidikan. Pendidikan juga fardu. Belajar itu penting. Agar anak-anak kita dididik dengan kaidah yang benar, kita harus menyekolahkan di tempat-tempat yang sesuai dengan tuntunan agama kita. Tidak di sekolah-sekolah yang mengajarkan akidah yang berbeda, bahkan kemudian menyelewengkan atau menjerumuskan anak-anak kita. Nah, menyelenggarakan lembaga pendidikan yang Islam, kemudian guru-guru yang paham Islam itu menjadi fardu kifayah. Kita tidak semuanya harus jadi guru, tapi harus ada yang menyiapkan lembaga ini. Termasuk kita di dunia ekonomi. Kita harus ngerti transaksi kita salah atau enggak. Ini dilarang enggak? Tapi konsep normal kan larang. Ini dilarang enggak? Ternyata harus ada ilmu, harus belajar. Yang paham dan expert menjalankan sebagainya tidak semua. Dari sekian ada yang harus menekuni menjadi fardu kifayah. Artinya apa? Kalau sudah ada kalangan muslim lain yang mengerjakan, maka gugurlah kewajiban muslim yang seperti tadi sholat jenazah itu. Tetapi kita selalu bicaranya tentang hukum. Harus ada ini fardu kifayah. Harus ada orang-orang yang masih punya hukum untuk menunjukkan kewajiban seorang muslim belajar tentang menjalankan hukum yang baik, yang benar, sehingga dan masih banyak tentang kewajiban dia. Sehingga fikih muamalah ini menjadi fardu kifayah, artinya kita perlu belajar secara pribadi, tetapi secara komunitas muslim cukup beberapa orang yang memang punya passion, keahlian jadi dokter, menjadi tentara, menjadi sarjana hukum, menjadi insinyur, jadi apa itu bagian dari fardu kifayah. Sehingga fardu kifayah menjadi luas, tidak hanya ini juga kemudian dikritik karena kalau mengajarkan fardu kifayah mesti selalu tentang sholat jenazah. Memang betul sholat jenazah itu saya gitu bagus. Ini prolog saya, mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang, dan mungkin nanti kalau ada diskusi sepanjang saya mampu dan mampu kaidah kalimatnya akan saya jawab. Tapi kalau saya tidak tahu, ya nanti saya akan mencari referensi yang benar dulu, bisa bertunda nanti jawabannya tidak bagus. Jadi kalau bisa ada jawabannya nanti akan saya tanyakan yang lebih ahli. Jadi saya kalau memang tahu nanti saya jawab, kalau memang tidak ya saya jawab tidak, saya ngerti. Mohon maaf Bapak sekalian. Pagi-pagi undangnya jauh-jauh tanya nanti jawabannya karena tidak tahu. Saya lebih baik begitu, nanti saya jawab sekarang kalau itu bagus. Terima kasih. Saya berikan sebelumnya Mbak Agus. Ya, terima kasih para kita yang menyampaikan. Ini baru pengantar yang pembukaan, baru pengantar. Tapi langsung aja kita berikan pertanyaan, kita berikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya terkait dengan yang dihadapi sehari-hari. Mungkin kalau bisa sampaikan juga terkadang di masjid kita ada yang menyampaikan bahwa yang kita hadapi sehari-hari kan ya. Kalau pinjam uang 100 kalau kembalikan 110.000 itu tidak boleh, itu haram. Seperti itu ya, apa betul demikian? Kan ada bisa dijawab yang berbeda. Kemudian kalau arisan itu boleh apa tidak? Misalnya ibu PKK, bapak-bapak PKK sepeda motor itu boleh apa tidak di dalam tinjauan syariat Islam? Itu mungkin seperti pertanyaan. Nanti juga itu mungkin bisa disampaikan Pak Tatipa yang jadi tentang tadi yang saya sampaikan, kami mungkin barangkali juga mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang belum muncul.
Tapi kalau ada pertanyaan dari jamaah, waktu dan tempat kami persilahkan untuk dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Monggo Pak Zulkifli dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada Anda untuk bertanya kepada Pak Yai Kartiko. Ini Pak ya, saya tadi bagian dari muamalah itu banyak sekali. Nah, saya tarik dengan yang pertanyaan. Misalnya contohnya apa yang lebih luas? Ya, dalam kita itu tidak masuknya dengan muamalah. Sebab pengertian sampai kita yang bertani tadi dengan alam. Jadi bukan hubungan dengan alam. Nah, cuma juga saya bergeser sedikit. Kadang-kadang kita itu hanya hubungan dengan Tuhan dengan manusia, tapi dengan alam. Jadi itu yang kayaknya sangat tabu ya bagi kita, sehingga kadang baik kaum kapital atau yang ini gimana itu, terutama kita muslim ini karena mengabaikan hal yang dengan alam. Akhirnya kita merasakan sendiri kalau kita. Ya dari contoh kecil aja, misalnya di sekitar kita alam itu kan pengairan perlu bagus, tumbuhan perlu dengan alam. Nah kalau kita abaikan itu ya berakibat ke kita. Nah ini mungkin minta pencerahannya dari Pak Yai Kartiko. Kedua ini kaitannya dengan fardu kifayah. Ya seperti artinya kewajiban yang kalau sudah dilaksanakan dengan muslim yang lain yang ahlinya itu sudah selesai. Nah dengan apakah ada kaitan dengan jihad? Karena jihad itu kan misalnya kalau kita artikan seperti kan berjuang, bertempur. Apakah memang ada hamba-hamba tertentu yang memang wajib, sementara yang tidak punya kemampuan yang artinya gugur itu kewajibannya. Mungkin itu Pak Yai Kartiko. Mohon maaf kalau pertanyaan saya itu agak kurang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang berat itu manggil Kiai ini, saya ini yang bukan Kiai. Kalau Yai Zulkifli itu tepat. Kiai Kartiko itu Jawa itu Kiai Pernah juga. Kiai itu pengasuh pesantren yang dengan kemampuan ilmu agama. Kiai itu yang Kiai itu enggak bisa. Bahkan di Solo itu bawahnya dipakai Kiai sebenarnya. Namanya Jawa itu Kiai. Makasih Pak. Ya, di dunia pertanian itu ada beberapa hal yang sebenarnya banyak dilarang. Contohnya adalah menjual sesuatu yang belum pasti. Atau misalnya contohnya jadi yang dibolehkan dalam tangan itu di situ ada misalnya musakoh ya, kemudian muzawamah gitu kan. Memang ada satu ulama yang pernah diskusi dengan saya itu menjual baik sama gitu. Tapi ini konteksnya nanti. Contoh yang paling konkret itu hijau. Ini banyak terjadi sekarang masih. Contoh nih, durian misalnya. Jadi duriannya itu sedang berbunga itu sudah dibeli oleh orang-orang yang nanti menjual durian. Pemiliknya lain, tapi penjual durian itu murah. Ya. Saya ini kan di Bandungan sekarang, jadi sekitar saya juga ya yang menjual orang lokal itu bermusim-musim. Nah, kebetulan salah satunya itu yang menjual seperti ini, sama tadi. Saya jual ini dari masa ini berbunga sampai nanti selesai. Jadi suatu saat karena beliau mengurus musola, saya kemudian saya ke rumahnya, saya dengan wah ini panen yang bukannya bisa boleh dong. Nah, dia bilang enggak Pak, ini sudah laku. Maksudnya laku ditebas.
Enggak, jadi dijual itu waktu masih mil-mil itu yang memberikan uangnya, kemudian nanti si pembelinya ini akan memanen setiap saat. Saya perhatikan, bukannya ini berbunganya itu tumpang saja, tumpang terus. Kadang di sini gede, di sini muncul bunga terus. Nah, kapan selesainya saya katakan? Dia bilang, iya. Saya juga mikir, kok nggak ramu ya dia itu berbunga. Ya, saya punya biasa menjual sesuatu yang belum jelas. Kalau sekarang mungkin sudah ada, misalnya menjual kambing yang dalam perut induknya. Tetapi itu sebenarnya dulu kalau di dalam hadisnya memang ada di contohnya waktu itu kalangan Arab itu unta yang masih dalam kandungannya mereka dijual. Nah kita nggak. Tetapi yang tanaman itu terus ada orang menyewakan ini namanya tanah begitu ya, bukan menyewakan, meminjamkan uang atau meminjamkan emas. Tetapi kemudian dijaminkannya dengan tanah yang dia miliki. Kemudian si siapa meminjam yang meminjam itu menggarap tanah sawah itu sampai nanti berapa tahun si pemilik tanah itu ada yang pinjam lagi donasi. Wah ini kan kenal. Bagaimana coba yang Bapak Ibu sekalian? Di saat dia pinjam, kemudian sumber pembayarannya malah diambil oleh itu yang tadi saya catat tadi. Ini contohnya ini masih banyak dilakukan. Dan ini ada beberapa ulama yang lulusan Riyadh ini maksudnya yang mengatur lagi seperti itu sangat ekstrim mendefinisikan riba itu. Jadi kalau kita mau diskusi ini dalam sebenarnya dimulainya kita belajarnya tentang riba saja. Riba dan sebagainya. Bapak Ibu, riba ini ditolak atau dilarang oleh 3 agama. Hanif, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Kalau kita Taurat kemudian di Injil yang asli ya yang ini ya yang di Al-Quran kan riba juga dilarang. Sehingga orang Nasrani pun gitu. Saya berkali-kali ke Filipina karena diminta oleh teman-teman yang Katolik itu mengajari bagaimana transaksi yang non riba. Jadi mereka tanya, ingin belajar yang non riba itu bagaimana sih? Kemudian mereka belajar pengembangan begitu. Dan waktu saya sudah paham, tapi saya tanya, kenapa Pak Anda ingin belajar tentang? Kami juga belajar riba. Filipina itu mayoritas Katolik. Nah kembali lagi, ada ulama-ulama dari Riyadh yang sangat kencang itu bahwa ketika orang meminjamkan atau itu kemudian mengambil manfaat ya, dari transaksi pinjam meminjam itu katakan riba, itu yang paling keras. Makanya kan kemudian ada orang yang mengambil definisi waktu Raja Salman Indonesia itu tidak mau menggunakan fasilitas dari negara-negara. Ya ini sih kalau saya pendekatannya pendekatan security, keamanan dan fasilitas yang mereka mau karena kan lebih bagus fasilitasnya. Tapi ada yang mendefinisikan begini, karena Indonesia punya hutang dengan Arab, maka Raja Arab tidak mau mengambil manfaat karena hutang Indonesia. Lah tadi hutang ibadah, hutang uang, emas, tapi ngambil manfaat malah lebih dari itu. Dan itu dianggap sesuatu yang awalnya seperti mungkin kayak jaminan. Jadi kalau kita bicara nanti gadai jaminan itu lebih beda lagi. Ya kan? Al-Quran itu boleh kita mengambil borok atau gadai, tetapi penggunaannya itu. Bahkan ada yang contoh nih, ini bukan pendapat saya, tapi ini pendapat dari kalangan teman-teman dari Riyadh. Begini, misal ini saya Azul, saya pinjam uang, gitu kan? Oke, berapa 100.000 oke. Kemudian saya beli ke mana? Ke pasar pisang, pulang jenengan. Azul ini pisang. Ini ada ulama yang keras mengatakan nggak boleh nih Azul ambil pisang nih. Karena saya punya utang dengan jenengan, kemudian mengambil tahu lagi kalau uang yang pisang. Tapi saya tidak di situ. Kalau saya enggak, karena hukum jual beli itu sudah
sampingnya juga dibeli, itu sudah berbeda. Masalah uang saya dari utang itu tidak. Saya hanya menyampaikan bahwa ada yang memberikan cara pendapat, sehingga itu kalau kita bertanya. Kemudian yang kedua tadi Pak itu tentang oh yang alam ya, iya Pak, betul. Jadi tadi kan saya sampaikan bulan muamalah kan tidak hanya dengan manusia, juga dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan alam bagaimana. Dan makanya konsep ekonomi Islam yang pertama itu adalah tujuannya itu falah. Ekonomi Islam itu tujuan utama falah. Falah itu berarti sejahtera dunia dan di akhirat. Ini yang itu konsepnya. Termasuk di situ tidak terjadi kedoliman. Kedoliman itu baik pada manusia, ada lingkungan, pada alam. Jadi termasuk perusakan alam itu. Contoh misalnya kalau Bapak Ibu nanti masuk di pasar modal syariah, itu salah satu dalam daftar efek syariah ya, atau dalam Jakarta Islamic Index, itu perusahaan-perusahaan yang berpotensi rusak alam itu dikeluarkan. Jadi kalau Bapak investasi membeli saham di bursa efek syariah, itu kan ada daftarnya ini, atau bursa efek Indonesia itu membuat list daftar-daftar yang ini loh yang taat syariah begitu. Salah satu kriterianya itu tidak melakukan potensi kerusakan. Yang lain banyak, misalnya tidak memproduksi dan turunannya dari barang-barang haram, misalnya dari daging babi dan sebagainya. Tidak terjadi eksploitasi, misalnya baik itu manusia maupun alam. Ya memang ini bisa panjang diskusinya Pak. Misalnya AC itu merusak alam enggak ya? AC itu merusak alam enggak? Merusak enggak? Jadi tidak perlu dipertimbangkan ini, karena fisiknya menjadikan ozonnya menjadi. Nah kalau yang terjadi hanya memang ada kaidah lagi yang membolehkan begini Pak. Sepanjang sudah dilakukan amdan, kemudian ada di situ fungsi pemerintah sebagai pengendali, hisbah di situ pemerintah itu. Pengendali dan mengontrol, itu berarti sudah dihitung gitu kan tingkat kerusakan dan sebagainya, sehingga ada yang mengaku gitu, memberikan maaf bahwa yang seperti itu masih diperbolehkan. Nah kalau mau hati-hati ya kan kita di sisi kanan tadi, setelah bid'ah syariah baru akhlak. Jadi sebenarnya kalau sudah masuk ke wilayah yang paling kanan, akhlak itu diskusinya sangat halus. Sedikit saja kita wah ini enggak ada, ya sudah gitu. Memang tapi kalau kajian fikih harus detail. Tapi kalau kajian akhlak itu kira-kira subhat 3 baca. Apa? Ini kalau ragu jadi perdebatan ya, ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang membolehkan, ada yang enggak. Itu subhat kan kira-kira di ulama itu bukan, ulama itu melarang gitu. Untuk amannya dalam berdoa kita lebih baik tinggalkan. Karena apa? Pertanyaannya masih ada nggak yang lain selain itu? Kalau masih ada, yang lebih baik. Tapi kalau fikih memang harus didetailkan sampai berapa kerusakannya yang diperbolehkan, berapa toleransi. Ya contohnya misalnya semua SPBU itu pasti punya toleransi apa namanya itu? Penguapan. Ya. Karena nggak mungkin, mohon maaf ini ya, nggak mungkin masuk ke dalam ringgi kita itu 1 liter itu persis 1 liter, karena ada penguapannya, baik itu di tank penampungannya maupun pada saat kita dituangkan. Itu kan Pertamina atau dalam ini Kementerian SDM kan memberikan ininya batasan, tidak boleh lebih berapa persen. Kalau itu kita bisa menisbahkan dalam fikih ya, oh dia mengikuti itu berarti boleh dilakukan. Karena ada kawan saya itu punya pom bensin karena merasa hitungan apa? Toleransi ini nanti mengurangi takaran. Contoh-contoh fikih kan tidak boleh. Larangan mengurangi timbangan, mengurangi ini sudah jam 5 ya. Bisa panjang. Habis terus. Ya, jam 6.
lebih. Memang waktunya butuhkan waktu yang panjang. Jadi ya bersambung semoga Allah nanti ibu-ibu gimana? Bersambung ya? Ya bersambung aja. Wah, tapi mungkin kedepannya bisa lebih fokus kepada apa namanya peristiwa-peristiwa atau amalan-amalan yang keseharian dialami di kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa namanya bisa lebih fokus ke sana dan bisa diamalkan dan ketika kita mengamalkan itu kita punya dasar, punya ilmu, dan sehingga kita yakin bahwa itu boleh, bahwa itu tidak boleh. Jadi yang lebih seperti itu. Insyaallah nanti semoga kita ada waktu lagi untuk kita melanjutkan materi ini, dan terima kasih kepada Pak Ustaz Kata Kipo untuk menyampaikan materinya. Semoga menjadikan amalan bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan baca surat Al-Asr, doa kafaratul majlis, dan sholat bersama seperti biasanya, dan nanti kita seperti biasa kita sahabat bagi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Saya akhiri, saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan kalimat saya minta batas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.